Nah, ini ada pertanyaan dan ini mungkin banyak sekali ya di luar konteks, tapi ini banyak pertanyaan yang sering kadang kalau kita Zoom itu bertanya. Dari Kak Yeti nih, minta resep dong buat kesuburan suami istri biar cepat punya keturunan. Nah, ini mungkin apalagi di zaman sekarang ya dengan aktivitas yang padat dan nutrisinya yang mungkin kurang. Nah, ini ada singkat dari Pak Nunu seperti apa nih terkait dengan resep kesuburan suami istri. Silakan. Oke, tapi saya ingin Bapak Ibu sekalian dicermati begini ya. Imbas ketidaknormalan fungsi tubuh, saya balik lagi memang penjelasannya ke pH atau hemostatis. Karena kalau terjadi pH turun, di mana fungsi tubuh kita yang terganggu, gitu ya, itu pasti tidak lepas daripada kebiasaan kita. Coba Bapak Ibu tanya, yang ada ya, keterlambatan memiliki keturunan, tiga pola yang diamati. Ini saya ulang teori awal. Yang pertama, pola makannya bagaimana? Ini kita bicara tanpa obat dulu. Karena saya yakini, kalau Anda on the right place, right time, right choice, nggak akan terjadi ini. Tiga pola makannya bagaimana? Sepanjang dia masih suka makan mie instan, minuman kemasan, produk olahan-olahan kayak yang fast food apa segala macam, lalu dia berharap obat bisa menyuburkan, maaf, sebagai farmasi saya tidak bisa menjawab atau meyakinkan Anda bisa. Kenapa? Karena tubuh ini organ, ini acidity. Makanya faktor yang paling menyebabkan atau yang harus dihindari oleh orang yang ingin cepat punya keturunan adalah jenis makanan yang disebut acid forming food. Apa itu acid forming food? Makanan yang membentuk metabolit asam. Sanggup nggak? Pertama, stop minuman-minuman kemasan apalagi yang berkarbonasi. Nah, kemudian yang kedua, makanan-makanan olahan. Contoh, sanggup nggak kalau makan ayam, ayamnya itu yang nggak dikasih macam-macam, penggemuk, vaksin, obat, apalagi di dalamnya. Oke? Nah, makanlah real food. Ini saya ingin memberikan saran atau masukan komprehensif. Jadi apa-apa jangan obatnya apa, obatnya apa, obat bukan solusi. Saya bukan mematahkan semangat untuk pasti ada obat, enggak. Mau apapun yang Anda minum, sepanjang tadi ya, teorinya yang tadi ya, makanannya bagus, organnya yang bermasalah, tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Organnya bagus, makanannya yang bermasalah tidak akan menghasilkan hasil yang bagus. Maka sekarang mulailah hanya masuk makanan yang bagus. Perbanyak sayur dan buah. Minum cukup air. Istirahat harus cukup. Jangan mau begadang. Mau punya keturunan cepat tapi masih begadang. Masih nonton Liga Champion. Masih melanggar aturan jam hemostatik. Masih melanggar jam sirkadian. Ini saya ulangi jam sirkadian ya. Jam 12 malam sampai jam 12 malam betul sampai jam 8 pagi itu waktunya waktu 12 malam dan pagi itu waktu pengeluaran. Atau saya mulainya dari siang dulu ya. Jam 12 siang sampai jam 8 malam itu waktunya waktu mesin pencernaan kita aktif. Kalau mesin pencernaan kita aktif, engine-engine kita juga bekerja dengan baik. Oke? Bekerja dengan baik engine-nya. Maka saat itu silahkan Anda menggerus makanan. Silahkan Anda menggiling makanan. Jamnya, tubuhnya, sirkadian tubuhnya memang siap untuk menggiling. Tetapi di atas jam 8 sampai jam 4 pagi waktunya penyerapan. Diserap. Itu waktunya penyerapan tuh.
Jam 4 pagi sampai jam 12 siang waktunya cleansing, pengeluaran. Maka jangan memasukkan makanan ketika faktor pengeluaran dan jangan mengeluarkan apapun karena waktunya pemasukan gitu loh. Kalau ada sesuatu yang Anda langgar dari jam sirkadian, maka terjadilah proses instabilitas, ketidakstabilan. Nah, pertanyaan nanti akan banyak, Pak. Bagaimana kalau orang saum, Pak? Bagaimana ini tentu ada lagi penjelasan. Ya, kenapa? Makanya yang saum itu bagusnya di awal apa di akhir? Di akhir kan? Itu masuk jam sirkadian. Oke. Nah, kemudian buka puasanya gitu ya. Apa yang didahulukan? Bukan balas dendam. Karena nggak makan siang, jadi makan 3 kali digabung jadi satu. Ya nggak juga gitu ya. Jadi intinya perbaiki konsep Anda dalam hal konsumsi makanan. Tadi ada 3 pola. Makannya bagaimana? Yang kedua, pola istirahatnya bagaimana? Tidurnya, pola tidurnya. Yang ketiga, pola stresnya. Orang, Bu, yang bertanya tadi ibu atau bapak, ketika stres, maka kortisol akan diproduksi oleh tubuh. Ketika kortisol diproduksi oleh tubuh, maka apa? Denyut jantung, metabolisme kan dia cepat. Oke? Imbasnya apa? Imbasnya sel melakukan glukogenesis. Apa itu glukogenesis? Gluko itu gula, genesis itu pembentukan. Jadi gula itu bukan hanya yang dimakan, tapi yang diproduksi oleh sel tubuh diakibatkan oleh stres. Maka orang diabetes, dia bingung. Makan udah dijaga, obat udah diminum. Kenapa dia gulanya masih tinggi? Ya dia masih stres mikirkan penyakitnya. Maka 3 pola tadi perbaiki. Ayo, bisa. Yang penting ada keyakinan Allah akan kasih keturunan. Allah akan kasih kepercayaan, amanah. Karena saya telah bertekad memperbaiki yang selama ini saya salah. Pola hidup, dalam konteks pola makan, pola istirahat, pola stres. Ayo perbaiki dan insya Allah bisa. Terima kasih, Mas.